Halo guys, welcome back to my channel. Nah, dalam video kali ini, gue akan membahas tentang persiapan yang harus lakukan sebelum berangkat dan bekerja di Jepang. Oke guys, let's go into the topic. Oke guys, mungkin you might be wondering ya, setelah lu diterima bekerja di salah satu perusahaan Jepang, nah proses apa yang akan lu lalui setelah itu? Jadi sebelum lu bekerja, pasti ada prosesnya gitu. Nah, dari pengalaman gue, guys, gue diterima bekerja di Jepang itu sekitar bulan November. Jadi gue selesai interview macam-macam dan dikabari oleh perusahaan gue. Kemudian setelah itu gue harus mempersiapkan beberapa hal sebelum benar-benar bisa bekerja di Jepang pada 1 April. Nah, sebagai informasi bahwa kalender kerja di Jepang itu dimulai pada 1 April atau hari pertama di bulan April, hari kerja pertama di bulan April dan berakhir pada akhir Maret, di hari kerja terakhir di bulan Maret. Nah, biasanya sih dapat kalender kayak gini, guys. Kayak perusahaan gue, jadi ada libur dan macam-macamnya. Nah, karena itu dalam rentang waktu November ke April, lu harus mempersiapkan beberapa hal biar bisa entering Japan and working in Japan. Nah, sebagai informasi buat lu, ini based on my experience, jadi mungkin masing-masing perusahaan proses detailnya agak berbeda-beda, tapi semoga dapat membantu. Oke guys, yang pertama yaitu gue di email oleh perusahaan gue untuk mensubmit beberapa berkas. Nah, ada dokumen yang sangat penting yang menjadi kunci lu bisa masuk dan bekerja di Jepang, yaitu Certificate of Eligibility, COE. Nah, untuk memperoleh sertifikat ini, perusahaan gue meminta gue mengirimkan beberapa dokumen. Nah, apa fungsi COE ini? Jadi COE ini semacam izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang supaya lu bisa bekerja di Jepang. Nah, izin atau surat ini juga diperlukan untuk lu bisa mendapatkan visa bekerja. Jadi visa bekerja gue adalah engineer / specialist in humanities / international services. Jadi ini visa bekerja yang berbeda dari semacam TKI atau Jisusei istilahnya di sini. Jadi ini lebih ke visa profesional yang diberikan kepada para pekerja-pekerja profesional yang jenjang pendidikannya minimal S1. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya dokumen-dokumen apa saja untuk mengurus COE ini? Yang pertama itu pas foto yang terbaru. Kemudian yang kedua itu ijazah dan transkrip nilai, baik jenjang S1, S2 maupun S3. Nah, sebisa mungkin kalau lu punya ijazah atau transkrip yang ada dalam bahasa Inggris juga di submit. Kemudian paspor yang masih berlaku, jangan udah mau kadaluarsa. Kemudian kurikulum vitae, tidak ada template untuk kurikulum vitae sebenarnya, jadi bebas saja, lu bisa bebas mengisi data-data dan hal-hal informasi mengenai lu di kurikulum vitae ini. Kemudian yang terpenting juga yaitu reason for application to the company. Jadi semacam letter of statement atau alasan kenapa lu apply di company itu. Nah, itu juga bebas sih sebenarnya guys. Jadi lebih ke motivasi, lebih ke harapan dan kenapa lu mau bekerja di Jepang terlebih khusus di company tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu kontrak. Jadi biasanya perusahaan Jepang itu akan memberikan kontrak. Nah, kontrak yang gue terima dalam hal ini berbahasa Inggris. Nanti later on pada saat lu mulai bekerja, kontraknya akan diperbaharui dengan kontrak yang baru, yaitu kontrak dengan menggunakan bahasa Jepang. Tapi untuk COE ini biasanya kontrak dalam bahasa Inggris. Nah, itu nanti kontraknya dikirim ke tempat lu, kemudian lu tanda tangan, setelah itu lu scan dan submit kembali dokumen itu. Nah, jadi gue dikirim daftar dokumennya dan gue submit itu sekitar bulan November, akhir November ke company gue. Nah, setelah itu company-nya yang akan mengurus segala sesuatu. Jadi semua proses urus COE itu bukan di Indonesia, guys. Jadi proses pengurusan COE itu di Jepang langsung, di imigrasi Jepang, dan sesuai dengan informasi dari company gue, yaitu COE ini biasanya waktu pengurusannya cukup lama guys, sekitar 2-3 bulan. Dan dalam 2-3 bulan itu belum tentu lu
mendapatkan COE, bisa saja berkas lu ketahan karena satu dan lain hal, atau mungkin belum lengkap, atau mereka membutuhkan data tertentu, jadi mungkin bisa lebih lama. Nah guys, jadi intinya lu harus mensubmit dokumen-dokumen esensial yang gua sebutkan tadi, pas foto, ijazah, transkrip, kemudian pasport lu, kemudian kurikulum vitae, kemudian uh, personal reason why you want to apply in that company, kemudian yang terakhir kontrak. Nah, selebihnya mungkin berdasarkan perusahaan masing-masing. Jadi later on diceritain sama manajer gua, proses mengurus COA itu tidak gampang. Jadi benar-benar perusahaan itu harus membuktikan dan meyakinkan pemerintah Jepang bahwa uh, memang benar-benar mereka membutuhkan tenaga kerja asing atau profesional asing. Dan itu resources yang tidak mudah didapatkan di sekitar company-nya. Sehingga mereka mencari di luar, bahkan di luar negeri. Nah, gue sangat bersyukur ya guys, karena COA gue itu terbit pada awal bulan Februari. Jadi dari November akhir gua submit, gua menunggu sampai awal bulan Februari, dan perusahaan gua meng-email gua sekitar awal bulan Februari bahwa COE gua lebih cepat daripada yang ditargetkan guys. Nah ini gua seneng karena tidak ada satu hal pun yang jadi halangan. Itu mungkin karena perusahaan gua juga sangat precisely dalam menyiapkan berkas-berkasnya. Nah, setelah itu COE-nya akan dikirim ke tempat lu. Jadi COE-nya itu sebenarnya cuma selembar secari kertas seperti ini. Jadi gue bawa fotokopiannya. Oke, ini dia. Jadi cuman ini aja. Dan secari kertas ini adalah kunci buat lu untuk bisa bekerja di Jepang. Jadi di sini ditulis ada nama, kemudian ada date of birth, kemudian ada occupation-nya. Jadi professional, occupation, and organization to be employed or study in Japan. Jadi COE ini juga kayaknya mirip kayak COE mahasiswa asing yang studi di Jepang ya. Tapi di sini juga ada statusnya, yaitu Engineering Specialist Humanity International Service. Jadi masa berlakunya yaitu setahun. Cuman sebagai catatan ya guys, kalau misalnya lu mendapatkan visa yang tipe engineering ini, lu tuh nggak usah takut punya batas waktu tinggal di Jepang. Jadi dalam kontraknya sendiri, kontrak karyawan tetap itu di perusahaan gua, personally gua bisa bekerja sampai umur 65 tahun. Nah, tapi setiap tahun lu harus memperbaharui visa lu. Nah, berbeda dengan magang atau biasanya dikenal dengan Jisuse, atau biasanya dikenal umum dengan TKI yang disalurkan oleh beberapa lembaga-lembaga penyalur itu, mereka hanya dibatasi 3 tahun saja untuk bekerja di Jepang. Tapi visa ini atau visa engineering ini lebih ke visa profesional yang bisa lu pakai selama mungkin di Jepang, selama lu tetap memperpanjang visanya. Dan tidak menutup kemungkinan lu bisa kayak mendapatkan periode perpanjangan yang lebih lama, misalnya 2 tahun sekali, 5 tahun sekali, dan seterusnya. Itu tergantung ya. Dan gue belum terlalu tahu sih informasi itu. Oke, next, kalau lu udah dikirimin COE ini, jadi lu akan dikirimin semacam satu lembar aja, dan satu lembar itu tuh ukurannya tuh sebenarnya nggak segede ini ya guys. Ukurannya tuh seperti ini. Jadi kayak ini ukuran apa ya? Setengah A4 kali ya. Setengah A4. Iya. Nah. Kemudian ada petunjuk. Jadi di sini ada petunjuk. Selanjutnya apa yang harus dilakukan setelah lu menerima COE. Jadi di sini ditulis yang pertama, the receiver of COE or the proxy in Japan send the COE to the applicant staying overseas. Oke, tadi ya udah dikirim. We recommend that the COE should be sent via registered mail in order not to be lost. Jadi dari pengalaman gue, perusahaan gue tuh benar-benar nggak mau ngirim melalui surat. Jadi benar-benar dari Jepang dibawa sama orang, terus gue disuruh ngambil ke semacam perwakilannya di Jakarta. Kemudian after receiving the COE from Japan, the applicant goes to the Japan embassy or the nearest Japan consulate in the country for visa application for COE. Jadi ini menunjukkan bahwa langkah selanjutnya yaitu langkah untuk mengurus visa. Nah ini ada catatannya. If the application is approved, you may get a visa.
be sure to receive the COA from the embassy or the consulate because the application has to hand it to an immigration inspector at the airport of the seaport of the Japan. Jadi setelah urus visa harus diambil lagi ya. Jadi ini nggak ditahan. Tapi catatan di sini yaitu COA ini tidak menjamin lu mendapatkan visa ya. Jadi ini cuma semacam salah satu berkas penting dan salah satu persyaratan untuk mengurus visa. Nah, setelah itu gua pergi mengurus visa di perwakilan pemerintah Jepang di Embassy Makassar. Jadi sekarang tuh harus hati-hati ya guys. Jadi kalau misalnya lu bertempat tinggal di Indonesia bagian barat, di Sumatera dan seterusnya, itu biasanya lu harus ke Medan. Kemudian kalau lu di Indonesia Tengah, biasanya lu harus ke Makassar. Nah, Indonesia Timur gue nggak tahu. Dan cuman wilayah Jawa aja, tidak termasuk Jawa Timur mungkin ya, itu mengurusnya di Jakarta. Jadi gue waktu itu tinggal di Bandung dan gue bener-bener agak repot ya guys, karena gue harus ke Makassar. Padahal sebenarnya Bandung Jakarta itu sangat dekat dan bener-bener nggak diizinkan untuk mengurus visa di situ. Tapi luckily gue dikasih ongkos sama perusahaan gue. Jadi gue terbang ke Makassar balik lagi, bahkan sampai ongkos visanya itu ditanggung oleh perusahaan gue. So kind of my company. Oke guys, nah di saat mengurus visa, jadi lu bisa cek apa aja yang menjadi kelengkapan untuk mengurus visa. Seingat gue itu COE yang paling penting, kemudian form pendaftaran visanya, kemudian paspor lu, kemudian kartu keluarga, sama surat yang membuktikan bahwa lu benar-benar diterima di perusahaan mana, kemudian bekerja di daerah mana. Jadi waktu itu gue submit fotokopi kontrak dalam bahasa Inggris gue. Dan juga yang terpenting yaitu lu harus memberikan kontak proxy di Jepang. Jadi perusahaan lu orang yang bertanggung jawab terhadap lu. Mungkin nanti akan ditanya sama embassy-nya. Nah setelah itu gue submit. Nah gue beruntung juga guys, karena waktu gue submit visa itu gratis guys. Jadi biasanya harus membayar sekitar 400.000. Gue agak lupa sih harga resminya. Nanti bisa dicek di embassy perwakilannya. Jadi tiap cabang tuh agak beda-beda. Itu gratis guys. Jadi untuk beberapa daerah di Jepang kayak Iwate, Fukushima dan beberapa daerah lain, gue agak lupa di mana aja. Itu ternyata kalau mau stay in a longer time, terutama bekerja atau sekolah, tuh lu bisa dapat visa gratis. Nah itu tuh kayak repopulating Japan lagi. Jadi ada daerah-daerah tertentu di Jepang yang sampai hari ini udah mulai mengalami penurunan populasi, sehingga kalau ada yang mau tinggal di situ, terutama orang dari luar negeri, biasanya malah diberikan kemudahan seperti itu. Nah karena gue nanti akan berdomisili di Iwate Prefecture, nah termasuk gratis, dan gue sangat bersyukur ya guys, meskipun itu visanya dibayar perusahaan, tapi ya setidaknya gue appreciate sih, karena Jepang benar-benar membuka pintu untuk foreigner. Oke, setelah itu gue menunggu sekitar seminggu sampai 2 minggu, nah selanjutnya visanya udah keluar. Oh ya, di saat mengurus visa, jadi seperti kalau misalnya lu udah biasa traveling, lu harus punya tiket dulu ya guys. Jadi itu gue nggak mention before, gue expected you udah tahu bahwa tiketnya harus ada. Nah setelah visanya keluar, oke, lu udah siap untuk bekerja di Jepang. Jadi lu tinggal tunggu waktu keberangkatannya dan nanti lu bisa melenggang masuk ke Jepang. Oke guys. Nah tahap selanjutnya, jadi pasca lu tiba di Jepang, jadi proses imigrasi ini belum selesai guys. Jadi masuk di airportnya tuh jangan lupa untuk membawa COE. Jadi COE ini tuh nanti akan ditukarkan. Waduh anginnya kenceng banget. Ya oke. Sip, jadi tiba di airport Jepang tuh nanti selain lu ngisi-ngisi arrival form dan macem-macem, lu harus mensubmit COE ini ke imigrasi. Ke port imigrasi. Nah, apa fungsinya? Yaitu nanti COE ini asli ya guys, ini akan ditukarkan dengan Zairyu card atau resident card Jepang lu. Jadi nanti ini langsung dapat guys. Jadi kayak prosesnya tuh cuma sekitar nggak sampai 10 menit deh. Jadi cuma sebentar doang, dan kalau nggak ada masalah
lu langsung dapet KTP Jepang. Nah, KTP Jepang ini nggak boleh hilang. Ini seperti lu nggak bisa bawa visa kemana-mana, dan lu bisa bawa identitas ini sebagai ID lu untuk macam-macam hal yang sangat berguna. Jadi ini bukan pengganti visa ya guys, visa juga penting, tapi ini nggak boleh hilang. Jadi kalau ini hilang ya lu harus melapor ke City Hall terdekat. Jadi untuk keluar masuk ke Jepang nanti, lu harus punya visa. Jadi ini untuk residen ya, dan punya KTP Jepang. Jadi kalau lu udah keluar dan masuk lagi dan ini hilang, lu nggak bisa masuk lagi, dan itu COE lu udah ditahan dan nggak tahu prosesnya bakal ribet guys. Nah yang terakhir, selalu tiba di Jepang, lu udah misalnya dikasih apartemen atau rumah tinggal perusahaan gitu, prosesnya belum selesai juga. Jadi lu harus melapor ke City Hall, atau di sini dikenal dengan namanya Shakusho terdekat di mana lu berdomisili, dan membawa ini KTP Jepang lu. Jadi nanti mereka akan meregistrasi lu. Jadi kayak lapor dateng gitu. Kemudian di KTP Jepang lu yang semulanya ini kosong bagian belakangnya, ini bagian depan, bagian belakangnya, itu nanti akan terisi oleh alamat lengkap lu. Nah, ini alamat lengkap gua. Itu dia. Jadi kalau udah, maka aduh anginnya kenceng. Maaf. Wait a second. Iya. Jadi kalau udah lapor ke City Hall atau Shakusho dan ini udah selesai, udah terprint alamat lu, maka seluruh proses pengurusan administrasi keimigrasian yang menjadi persyaratan lu bisa bekerja di Jepang itu sudah selesai. Oke guys, jadi gua recap dari awal. Jadi yang pertama lu bakal dapat informasi dari company untuk berkas-berkas apa yang dibutuhkan untuk memperoleh Certificate of Eligibility. Ini adalah semacam izin dari pemerintah Jepang untuk lu bisa bekerja di Jepang. Nah, itu butuh waktu 2-3 bulan sampai sertifikat itu dikirim ke lu. Setelah itu lu urus visa, dan setelah visanya keluar, lu berangkat ke Jepang, dan selalu berangkat ke Jepang, lu mengurus KTP Jepang di port imigrasi di airport atau di pelabuhan lu tiba. Kemudian setelah itu lu tiba di tempat domisili lu, dan lu ke City Hall untuk meregistrasi resident card atau KTP Jepang lu, di mana akan terprint alamat lu. Oke, itu aja yang bisa gua bagikan untuk menjadi persiapan lu sebelum bekerja di Jepang. Jadi guys, personally gua anggap bahwa itu nggak ribet sama sekali guys. Itu bener-bener very simple. Jadi I hope you will get a little bit image about how Japan bureaucracy. Dan kalau lu diterima di job fair atau di vacancy of Japan company, selamat, dan jangan khawatir karena proses selanjutnya tidak ribet. Okay, I'm waiting for you in Japan, and see you on my next video. Bye-bye.